Gue tuh kadang mikir ya, sekarang kalau naik gunung yang repot itu bukan lagi nanjaknya, tapi nyari lahan camp. Bukan karena pendakinya kebanyakan, tapi karena lahan camp makin dikuasain sama oknum operator open trip. Masalah ini sebenarnya bukan hal baru sob. Bahkan gue sendiri pernah mengalami kejadian tenda gue disuruh pindah. Dan jangan salah paham, ini bukan soal open trip lawan pendaki mandiri. Karena ini soal yang sangat sederhana, siapa yang naik duluan untuk dapetin spot, dia boleh diriin tenda. Siapa cepat, dia dapat. Tapi sebelumnya kita harus sepakati dulu, gunung itu ruang publik dan lahan camp itu harusnya buat siapa aja yang ikut aturan, bukan cuma buat yang punya koneksi duluan. Gue paham kok, open trip itu ngasih kemudahan. Tenda udah siap, makan beres, tinggal bawa badan istilahnya. Tapi masalah muncul ketika kemudahan itu berubah jadi kekuasaan. Ketika satu nama mulai disebut penguasa area camp. Yang lebih parah lagi, pendaki lain jadi diem. Open trip kecil nggak berani bersuara. Pendaki mandiri dan lokal mundur pelan-pelan karena nggak dapet tempat. Ada yang disuruh buru-buru bongkar tenda, ada yang disuruh pindah. Alasannya, tempat ini udah di booking kak. Padahal ini gunung, bukan event organizer. Lahan camp itu ruang bersama sob, bukan komoditas, bukan barang dagangan. Dan lu pikir ini nggak berdampak? Dampaknya besar. Kemungkinan lahan gunung pelan-pelan tuh bisa berubah fungsi dari konservasi jadi lapak. Gua nggak anti orang cari rezeki sob, gue juga nggak anti open trip. Tapi yang gue lawan adalah sistem. Sistem budaya serakah, sistem yang bikin gunung jadi eksklusif cuma buat orang yang punya modal dan bisa bayar di OT yang bisa booking lahan. Bukan buat yang punya niat dan tanggung jawab lebih. Gunung itu tempat lu cari damai. Bukan tempat rebutan lahan yang diatur via grup WhatsApp. Jadi sekarang pertanyaan gue bukan lagi, lu udah urus Simaksi belum sob? Tapi lu udah booking lahan belum sob sama OT yang bisa reservasi area? Maaf, itu bercanda. Pertanyaan gue yang serius, kalau semua lahan udah jadi slot bisnis, apa gunung masih bisa jadi ruang publik? Atau udah jadi lapak eksklusif buat yang punya koneksi? Dan mungkin udah waktunya kita semua benahi bersama. Dari pendaki sampai pengolah, mulai menjaga gunung bukan cuma lewat jejak kaki, tapi juga lewat sistem yang lebih adil, karena gunung itu tinggi, tapi nggak seharusnya cuma bisa dicapai sama yang bisa bayar paling duluan.